Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Fajar Fatur tampil menggila, M. Adi Satrio jawab Indra Syafri, kejutan baru Erick Thohir. Simak informasi selengkapnya hanya dari Halo Timnas. Timnas Indonesia U22 menang atas Timor Leste pada laga fase grup SEA Games 2023 di Stadion Olimpik. Permainan cepat pun langsung ditunjukkan kedua tim sejak awal pertandingan. Di pertandingan sore tadi, Timnas Indonesia unggul terlebih dahulu lewat gol Ramadan Sananta. Sementara Timor Leste pun langsung bermain menyerang di menit-menit awal. Dalam hal ini, Boizinho Barreto beberapa kali menebar ancaman lewat pergerakan cepat ke lini pertahanan Timnas Indonesia U22. Namun, perlahan tapi pasti, Garuda Muda mulai bermain lebih agresif. Pada awal babak kedua, Timnas Indonesia U22 pun langsung mencoba menekan pertahanan dari Timor Leste. Timnas Indonesia pun kemudian mencetak gol kedua pada menit ke-62 melalui serangan yang dituntaskan Fajar melalui tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti. Skor pun berubah lagi pada menit ke-76 ketika Fajar berhasil mencetak gol kedua pada laga kali ini. Dengan begitu, skor 3-0 pun menjadi milik Timnas Indonesia. Kemenangan ini pun membuat pasukan Indra Syafri dipastikan lolos ke semifinal SEA Games 2023. Mendapat skor paling tinggi dari penilaian 90 minutes, yakni 8,5/10, Fajar Fatur Rahman kembali bersinar di pertandingan melawan Timor Leste. Diturunkan sebagai starter, Fajar berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist. Gol pertama Timnas Indonesia memang dicetak oleh Ramadan Sananta. Namun gol tersebut hasil dari meneruskan umpan dari Fajar Fatur Rahman. Sementara itu pada menit ke-62 giliran Fajar mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari penetrasi Ramadan Sananta yang kokoh menjaga bola, Fajar pun kembali berhasil mencatatkan namanya di papan skor dengan melakukan penyelesaian akhir manis atas Kemelu di depan gawang Timor Leste dengan tendangan akrobatik di menit ke-74. Pada laga melawan Timor Leste ini, Indra Syafri kembali melakukan rotasi pemain. Yang mencolok adalah dimainkannya kiper PSIS Semarang Adi Satrio. Adi Satrio pun menjawab kepercayaan dari Indra Syafri dengan mencetak clean sheet atau tanpa gol seperti yang diraih oleh Hernando Ari. Bahkan beberapa kali ia juga berhasil melakukan penyelamatan krusial. Atas performa gemilangnya, kiper M. Adi Satrio pun mendapatkan skor 7/10 dari 90 minutes. Dengan dimainkannya Adi Satrio berarti hanya ada satu pemain yang belum dimainkan Indra Syafri, yakni Haikal Al-Hafiz yang juga pemain PSIS Semarang. Di tengah kesibukannya sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Ketum PSSI turut memberikan perhatian kepada Timnas Indonesia U22 yang tengah berjuang di SEA Games Kamboja. Dalam hal ini, Erick Thohir meminta Indra Syafri agar benar-benar menjaga kondisi fisik para pemain, mengingat jeda pertandingan yang terbilang singkat. Menurut Ketum PSSI itu, dengan kondisi seperti saat ini, program recovery sangatlah penting untuk dilakukan secara maksimal. Hal tersebut selaras dengan apa yang sudah dilakukan oleh pasukan Indra Syafri, di mana pasca pertandingan para punggawa Garuda yang diturunkan sebagai starter melakukan recovery dengan masas dan berenang di hotel tempat mereka menginap. Sementara para pemain pengganti fokus di gym. Di balik kemenangan meyakinkan Garuda Muda di tanah Kamboja, ternyata Timnas Indonesia U22 menjalani program latihan yang tak biasa selama berlangsungnya kompetisi, di mana anak asuh Indra Syafri itu melakukan sesi psikologi dan relaksasi di tengah perjuangan mereka di fase grup. Momen latihan tak biasa Timnas Indonesia U22 itu diunggah akun Instagram PSSI. Terlihat skuad Garuda Muda serius dalam menjalani rangkaian tersebut. Meski begitu, ada sesi yang menyita perhatian netizen, sebab terlihat para pemain memejamkan mata seperti sedang tertidur. Walaupun demikian, para pemain Timnas Indonesia U22 ini tidak sedang tidur dalam latihan ini, sebab mereka memang dilatih relaksasi agar menjaga mental para pemain. Mengacu dari hasil yang telah didapatkan Timnas kita, metode ini pun bisa dibilang berhasil. Semoga hasil positif ini dapat berlanjut hingga laga-laga berikutnya.
Ketum PSSI Erick Thohir meminta para pemain timnas U22 Indonesia yang tengah berjuang di SEA Games agar tetap menjaga kebersamaan dan mental hingga akhir. Pasalnya perjuangan timnas Indonesia U22 di ajang multi-event 2 tahunan ini belum berakhir. Menurutnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ini memang telah meraih kemenangan. Akan tetapi terlalu dini untuk merasakan puas dan bahagia. Sementara itu, menurut Ketum PSSI, timnas Indonesia U22 bisa meraih kemenangan itu karena memang adanya kompetisi yang baik. Ia menilai dengan adanya kompetisi yang baik memiliki pengaruh besar buat para pemain timnas Indonesia U22 itu sendiri. Sementara itu, meski optimis, Erick Thohir pun meminta agar para pemain tetap fokus hingga ajang 2 tahunan ini benar-benar berakhir. Hernando Ari menjadi kiper andalan Indra Syafri untuk menjaga gawang timnas Indonesia U22. Hadirnya pemain berusia 21 tahun ini pun memberikan rasa nyaman untuk lini belakang Garuda Muda. Sebab dalam 2 pertandingan timnas Indonesia U22 yang sudah dilakoni, gawang yang dijaga Hernando Ari masih belum kebobolan sama sekali. Di pertandingan pertama, timnas Indonesia U22 mampu menang dengan skor 3-0, yakni kalah melawan Filipina. Lanjut menghadapi Myanmar, Garuda Muda pun malah menang telak 5-0. Walaupun berhasil membuat catatan impresif, namun kiper yang berkarir di Persebaya Surabaya ini tetap membumi. Ia mengaku dirinya dan rekan-rekannya tim masih memiliki banyak kesalahan. Malaysia harus mengalami nasib naas usai dipermalukan Thailand pada laga kedua grup B SEA Games 2023 yang digelar pada Sabtu kemarin, di mana skuad asuhan El Farasan ini mengalami kekalahan dengan skor 0-2. Alhasil mereka kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup B dengan raihan 3 poin. Malaysia sendiri baru mengemas 1 kemenangan saat melawan Kamboja pada laga perdana yang digelar pada Rabu 3 Mei kemarin. Sementara Harimau Malaya Muda sendiri masih harus berhadapan dengan tim kuat lainnya, yakni Vietnam pada laga yang akan digelar pada Senin besok. Jika mereka mengalami kekalahan lagi, bisa dipastikan peluang untuk lolos ke semifinal telah tertutup. Padahal sebelumnya, mereka memiliki ambisi untuk bisa lolos ke semifinal. Apalagi skuad asuhan El Farasan ini berencana untuk membalaskan dendam ke timnas Indonesia jika lolos ke semifinal. Timnas Indonesia dikabarkan jadi calon kuat melawan Argentina di FIFA Matchday Juni mendatang. Ternyata ada satu nama dari skuad Garuda sendiri yang sudah berpengalaman hadapi Lionel Messi, ia adalah Jordi Amat. Sebab keduanya pernah bertatap muka di La Liga Spanyol. Tercatat Jordi Amat sempat berhadapan dengan Messi sebanyak 5 kali. Kala itu La Pulga masih berseragam Barcelona, sedangkan bek timnas Indonesia sempat memperkuat Espanyol hingga Rayo Vallecano. Bek berusia 32 tahun ini pun pernah bercerita bahwa lebih mudah menjaga Lionel Messi ketimbang Cristiano Ronaldo berdasarkan pengalamannya. Tak ayal karena Jordi Amat juga sempat mempermalukan Lionel Messi. Momen itu terjadi ketika ia membela Espanyol yang berhadapan dengan Barcelona musim 2010-2011 silam. Saat itu bek yang kini membela JDT sempat mengecoh Messi. Gerakannya membuat La Pulga terjatuh karena gagal mengambil bola. Kini Jordi Amat sendiri membela timnas Indonesia. Nah, jika memang Argentina melawan skuad Garuda bisa terwujud, ex-bek Swansea City ini pun berpotensi jalani duel lagi melawan Lionel Messi. Media Argentina El Litoral menyarankan pelatih La Albiceleste Lionel Scaloni untuk membawa pemain muda jika laga melawan timnas Indonesia terwujud. Sebab timnas Indonesia dinilai memiliki kualitas jauh di bawah tim Tango. Dengan harapan laga lawan timnas Indonesia menjadi wadah para pemain muda menjadi jam terbang di level internasional. Jika benar terjadi, maka pecinta sepak bola tanah air bisa batal untuk melihat Messi bertanding di Indonesia. Pertimbangan lain adalah karena laga FIFA Matchday tidak terlalu berpengaruh signifikan bagi Argentina, sebab laga tersebut tidak memperebutkan trofi apapun. Nama Cyrus Margono sempat ramai diperbincangkan saat pelatih timnas Indonesia gencar mencari calon pemain naturalisasi. Nama Cyrus kembali mencuat setelah mantan utusan PSSI untuk urusan naturalisasi Hamdan Hamidan mengabarkan kiper yang bermain di klub Liga Super Yunani 2 itu sedang dalam proses kepindahan kewarganegaraan menjadi WNI secara mandiri. Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku belum bisa berkomentar banyak soal naturalisasi itu. Erick mengatakan belum berdiskusi secara mendalam di internal PSSI. Pria juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN itu juga tak banyak bicara saat ditanya soal Cyrus Margono.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut akan ada uji coba video assisted referee atau VAR di Liga 1. Adapun Liga 1 2023-2024 sendiri akan dimulai pada 1 Juli 2023 mendatang. Tentu ini menjadi kabar baik tersendiri, sebab seperti yang kita ketahui, kualitas wasit kerap menjadi sorotan di Liga 1 beberapa musim terakhir ini. Padahal PSSI era Muhammad Iryawan sebelumnya sudah menambah jumlah perangkat pertandingan di lapangan. Namun masih ada saja wasit yang tidak bisa membedakan offside dan pelanggaran keras. Dengan adanya uji coba VAR ini, diharapkan kompetisi musim depan lebih profesional. Hoki Caraka berhasil menamatkan pendidikan bangku SMA. Kabar ini disampaikan Twitter resmi agensi yang menaungi penyerang timnas Indonesia U20 itu. Dalam unggahnya itu diketahui Hoki menyelesaikan studinya di SMA N1 Sayegan Sleman DI Yogyakarta. Nama pemain PSS Sleman itu memegang sebuah dokumen dan karangan bunga. Hal itu tentu sangat membahagiakan. Sebelumnya, pendidikan Hoki Caraka di bangku sekolah memang sempat terganggu karena mengikuti program Garuda Select. Selain Garuda Select, dia juga harus disibukkan dengan agenda timnas Indonesia U20 yang beberapa kali menjalani agenda pemusatan latihan atau TC dan kompetisi di luar negeri. Belum lagi hoki yang sempat menjadi bulan-bulanan warganet karena menyinggung masa depannya usai Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Belum lagi pemain kelahiran Yogyakarta itu juga mengaku sudah meninggalkan bangku sekolah demi mengharumkan nama Indonesia.